Pemirsa, memasuki akhir tahun 2022, pemulihan domestik terus berlanjut di tengah tingginya faktor ketidakpastian eksternal. Resiliensi ke ekonomi Indonesia tersebut ditopang oleh konsumsi domestik dan investasi yang tumbuh dengan baik, di mana konsumsi domestik yang besar menyebabkan guncangan yang terjadi di tingkat global dapat diredam oleh solidnya ekonomi domestik. Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS Didik Mardiono mengatakan, ekonomi nasional memiliki fundamental yang kuat karena didominasi oleh dorongan konsumsi domestik. Selain itu, industri perbankan juga berada dalam kondisi yang stabil dengan tingkat permodalan yang kuat, tingkat likuiditas yang ample, dan pertumbuhan profitabilitas yang memadai. Berdasarkan data terkini, meskipun ada ketidakpastian global, namun ekonomi Indonesia mampu tumbuh, utamanya di antara negara-negara anggota G20 lainnya, yaitu sebesar 5,72% pada kuartal ketiga yang lalu setelah sebelumnya tumbuh 5,45% pada kuartal kedua. Kemudian ketahanan industri perbankan pun tetap terjaga dengan baik. Tingkat permodalan perbankan sangat tebal pada level 25,12% pada bulan September 2022. Sementara penyaluran kredit tumbuh sebesar 11,00% YoY dengan dana pihak ketiga mulai ternormalisasi dengan tumbuh 6,77% YoY pada bulan September 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa intermediasi perbankan terus mengalami peningkatan dengan resiko kredit yang terkendali. Likuiditas perbankan masih sangat memadai untuk mendorong pertumbuhan kredit ke depan dengan indikasi alat likuid, non-core deposit, AL, NCD yang sebesar 121,61% atau 2 kali lebih tinggi dari threshold yang sebesar 50%. Didik menegaskan lembaga anggota KSSK yaitu BI, OJK, LPS, dan Kemenkeu akan terus melakukan sinergi dan koordinasi secara intens dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan SSK untuk menghadapi potensi risiko global yang semakin meningkat. LPS bersama anggota KSSK lain bersinergi untuk mengatasi dampak shock terhadap perekonomian. Saat terjadi gangguan atau shock pada sistem perekonomian, mekanisme shock absorber pada umumnya dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan fiskal dan oleh bank sentral dengan kebijakan moneter. Ini ditujukan untuk memperkuat fundamental makroekonomi nasional untuk bertahan dari guncangan dan shock pada sistem perekonomian. Bisnis Bali melaporkan.